Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen resiko dan regulasi perbankan. Di sini kami beranggotakan yang pertama Ahmad Azril Setiawan, yang kedua Diva Rois Ramadhania, dan yang ketiga Nugi Ardiansah, yang keempat Nurul Ilmi Mawardah, yang kelima Putri Handayani, dan yang keenam Yosita Fadilah. Yang pertama yaitu dampak krisis solvabilitas, di mana dampak krisis solvabilitas dalam perkembangan manajemen, resiko, dan regulasi perbankan cukup besar, karena menyangkut kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama, menurut kepercayaan nasabah. Nasabah ragu terhadap kemampuan bank memenuhi kewajibannya sehingga kepercayaan publik akan melemah. Yang kedua, penarikan dana besar-besaran atau bank run, di mana nasabah menarik tabungan secara serentak dan memperburuk kondisi likuiditas bank. Yang ketiga, terganggunya stabilitas sistem keuangan. Masalah solvabilitas satu bank bisa menular ke bank lainnya dan menimbulkan krisis yang sistematik. Yang keempat, risiko kebangkrutan bank, di mana ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka panjang dapat berujung pada likuidasi atau penutupan bank. Selanjutnya, dampak krisis likuiditas. Yang pertama, kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek, di mana bank tidak mampu membayar penarikan dana nasabah atau kewajiban antar banknya. Yang kedua, menurunkan kepercayaan nasabah, di mana nasabah khawatir dan menarik simpanannya dan memperburuk masalah likuiditas bank. Yang ketiga, ada gangguan operasional, di mana penyaluran kredit terhambat karena dana terbatas, sehingga mengganggu fungsi intermediasi bank. Selanjutnya yaitu ada peran bank sentral. Di sini peran bank sentral ada 6. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, menerbitkan dan mengelola mata uang. Yang kelima, memelihara kestabilan nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Dan yang terakhir yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lanjut, ada dampak liberasi keuangan. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu membawa risiko pada sistem keuangan seperti risiko volatilitas ekonomi, khususnya di negara berkembang. Yang kedua, mendukung proses mobilisasi dana secara lebih efisien dan efektif antar pelaku ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk domestik di pasar internasional melalui peningkatan perdagangan. Dan yang keempat, liberalisasi keuangan juga dapat menstimulasi transparansi dan deregulasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di beberapa negara. Untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu membawa risiko pada sistem keuangan seperti risiko volatilitas ekonomi khususnya di negara berkembang. Yang kedua, dapat menyebabkan peningkatan kredit macet dan moral hazard dalam bisnis perbankan sehingga tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dan yang ketiga, liberalisasi yang tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Yang A, dampak positif dari globalisasi. Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan masuknya modal asing dan investasi yang meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memperluas akses pasar global, sehingga produk dan jasa dapat dijual lebih luas, meningkatkan pendapatan negara dan pengusaha. Yang ketiga, mempermudah transfer teknologi, inovasi antar negara, meningkatkan efisiensi produk dan daya saing. Yang keempat, liberalisasi keuangan juga dapat menstimulasi transparansi dan deregulasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di beberapa negara. Yang kelima, meningkatkan pendapatan dan standar hidup di banyak negara berkembang sehingga menekan kemiskinan. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi yang muncul karena negara maju lebih dominan, sementara negara berkembang sulit bersaing. Yang kedua, persaingan yang sangat ketat bagi industri lokal sehingga banyak usaha kecil yang sulit bertahan. Yang ketiga, meningkatkan perilaku konsumtif, terutama
dengan mudahnya akses barang impor dan sistem pembayaran digital. Yang keempat, risiko mengorbankan lapangan kerja domestik, terutama dengan otomatisasi dan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kelima, kestabilan ekonomi nasional dapat terganggu akibat fluktuasi pasar global yang cepat dan sensitif. Selanjutnya yaitu ada sasaran Basel I Accord. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global, melalui kewajiban penyediaan modal minimum bank sebesar 8% dari aset tertimbang. Berikut yang termasuk pada sasaran Basel I Accord, yaitu yang pertama meningkatkan stabilitas sistem perbankan internasional, yang kedua yaitu mengurangi risiko kebangkrutan bank, dan yang terakhir yaitu yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik dan investor. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Basel I Accord pada risiko kredit. Berfokus pada pengelolaan dan penilaian risiko yang dihadapi oleh bank tersebut dalam portofolio pinjamannya. Basel I mengategorikan aset bank yang berdasarkan tingkat risikonya, yang mempengaruhi perhitungan modal, aset yang dianggap sangat aman, seperti kas dan surat berharga pemerintah, memiliki faktor risiko 0%, sedangkan aset berisiko tinggi, seperti pinjaman kepada perusahaan, memiliki faktor 100%. Bank diwajibkan untuk menilai risiko kredit dari masing-masing kategori aset, yang membantu menentukan jumlah modal yang perlu disisihkan untuk mengatasi kemungkinan kerugian. Selanjutnya yaitu ada menghitung modal Basel I Accord. Nah, jadi contoh kasusnya, aset bank yaitu memiliki kas 1 juta. Risikonya itu 0%. Pinjaman kepada perusahaannya itu 200.000. Minimal risikonya itu 100%. Nah, kita di sini akan menggunakan rumus untuk menghitung modal Basel I Accord, yaitu rumusnya RWA sama dengan nilai aset dikali faktor risiko. Kas 1 juta dikali 0% sama dengan 0. Pinjaman kepada perusahaan 200.000 dikali 100% sama dengan 200.000. Total RWA-nya sama dengan 0 ditambah 200.000 sama dengan 200.000. Modal minimumnya yaitu 8% dari RWA. Modal minimum sama dengan 200.000 dikali 8% yaitu 16.000. Jadi modal minimumnya yaitu 16.000, sehingga bank memenuhi syarat Basel I Accord. Selanjutnya yaitu ada struktur modal Basel I. Modal inti merupakan elemen kunci dalam struktur modal bank yang mencerminkan stabilitas dan kekuatan finansial. Yang pertama itu ada modal saham. Dana yang diperbolehkan melalui penerbitan saham biasa menandakan kepemilikan para pemegang saham dalam bank. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan disimpan untuk memperkuat modal. Berfungsi mendukung operasi bank dan menutupi kemungkinan kerugian. Selanjutnya itu ada modal pelengkap. Modal pelengkap merupakan komponen yang kurang kuat dibandingkan modal inti, yang mencangkup cadangan umum untuk kerugian kredit, dana yang dihasilkan untuk mengatasi potensi kerugian kredit. Selanjutnya yaitu utang subordinasi, utang yang dibayar setelah kewajiban lainnya dan biasanya memiliki jangka waktu lebih panjang. Baik, selanjutnya revolusi Basel I. Basel I pada tahun 1988 awalnya difokuskan hanya pada credit risk atau rasio kredit. Contohnya seperti nasabah yang gagal bayar utang pinjaman bank. Regulasi ini memperkenalkan konsep capital adequacy ratio atau CAR sebesar minimum 8% dari risk-weighted asset atau rata-rata risiko tertimbang. Namun pada tahap awal ini, risiko pasar, seperti risiko akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, atau komoditas belum secara eksplisit diperhitungkan. Evolusi dimulai pada tahun 1996. Komite Basel mengeluarkan yang disebut Market Risk Amendment terhadap Basel I. Revolusi ini memperhatikan bank yang hanya diwajibkan menghitung modal berdasarkan risiko kredit, sementara risiko pasar tidak masuk perhitungan.
Padahal krisis nilai tukar dan volatilitas pasar pada saat itu menunjukkan risiko pasar juga bisa menggerus permodalan. Contoh kasusnya, pada tahun 1992, negara-negara Eropa berusaha menjaga kestabilan kurs dengan cara European Exchange Rate Mechanism atau ERM sebagai langkah menuju mata uang euro. Awalnya pada tahun 1990, Jerman mengalami inflasi besar-besaran, sehingga Bank Sentral Jerman menaikkan suku bunga yang sangat tinggi untuk menahan inflasi. Negara lain, Inggris, Italia, Spanyol, justru sedang mengalami resesi. Mereka butuh suku bunga rendah untuk merangsang ekonomi. Akibatnya, mereka kesulitan mempertahankan nilai tukar agar tetap sejalan dengan mata uang Jerman. Tapi saat itu, investor George Soros menilai pound Inggris dan lira Italia overvalued terhadap IM. Mereka mulai melakukan short selling besar-besaran yang memberikan tekanan pada bank sentral. Bank of England menghabiskan cadangan devisa puluhan miliar pound untuk membeli pound agar nilainya tidak jatuh. Pemerintah Inggris menaikkan suku bunga dari 10% ke 12% hingga diumumkannya 15% dalam satu hari untuk menarik investor. Namun tekanan spekulatif sudah terlalu besar sehingga Inggris menyerah dan keluar dari ERM. Pound jatuh drastis terhadap YM dan USD. Akibat dari kejadian itu, Komite Basel menambahkan kewajiban modal untuk menutup market risk dan bank diwajibkan menyediakan capital charge terhadap resiko pasar di trading book. MRS sendiri memiliki dua metode perhitungan. Yang pertama yaitu standardized approach, merupakan formula baku yang ditentukan regulator, misalnya sensitivitas terhadap interest rate, FX, equity, commodity. Yang kedua yaitu internal model approach atau value at risk. Bank diperbolehkan menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan modal, asalkan model tersebut memenuhi standar validasi, misalnya uji backtesting dan stress testing. Di sini saya akan menjelaskan tentang VAR atau Value at Risk. Value at Risk adalah metode untuk mengukur potensi kerugian maksimum portofolio dalam periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Digunakan dalam Market Risk Amendment pada tahun 1996 sebagai dasar regulasi berbasis risiko. Value at risk terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen utama VAR, ada metode perhitungan VAR, dan keterbatasan VAR. Kemampuan utama VAR itu ada horizon waktu, misalnya 1 hari atau 10 hari. Ada tingkat kepercayaan 95% atau 99%, dan yang terakhir ada nilai kerugian maksimum. Selanjutnya ada metode perhitungan VAR, Variance Covariance Parametric Method, ada juga Historical Simulation dan Monte Carlo Simulation. Selanjutnya keterbatasan VAR itu ada 3. Yang pertama, tidak memperlihatkan kerugian di luar batas VAR. Yang kedua, ada bergantung pada asumsi, distribusi, dan data historis. Yang terakhir, adanya kurang akurat saat volatilitas ekstrim. Di slide selanjutnya ada keterbatasan Basel 1, ada 3 keterbatasan. Yang pertama, semua kredit dalam satu kategori dianggap sama risikonya, tanpa membedakan kualitas debitur, misalnya perusahaan sehat dan lemah tetap dianggap sama. Yang kedua itu ada Basel 1 hanya fokus ke risiko kredit, hampir tidak memperhitungkan risiko pasar. Misalnya perubahan nilai akibat fluktuasi pasar dan risiko operasional atau kerugian karena kesalahan sistem atau fraud. Yang terakhir ada kategori bobot risiko terbatas, mulai dari 0%, 20%, 50%, sampai 100%. Tidak mencerminkan variasi risiko yang lebih kompleks. Yang selanjutnya ada keterbatasan Basel 2. Basel 2 berusaha memperbaiki beberapa kelemahan tersebut dengan memasukkan risiko operasional dan pasar, serta memperkenalkan 3 pilar, yaitu ketentuan pasar modal, salah juga. Keterbatasan Basel 2. Basel 2 berusaha memperbaiki beberapa kelemahan tersebut dengan memasukkan risiko operasional dan pasar, serta memperkenalkan 3 pilar. 3 pilar tersebut yaitu ketentuan modal minimum, pengawasan, dan disiplin pasar. Namun, Basel 2 juga menghadapi masalah seperti beban implementasi yang kuat untuk bank kecil, kerumitan dalam menyampaikan data dan sistem untuk modal internasional atau IRB, serta efek pro-siklitalitas ketika ekonomi memburuk.
modal yang dibutuhkan bank bisa meningkat, yang justru bisa memperparah kesulitan perbankan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah manajemen risiko dan regulasi perbankan penting untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan perbankan mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan global secara efisien. Terima kasih.